Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala wiladata habibina sayyidina Muhammad bidayata rahmatin lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala wiladata habibina sayyidina Muhammad yawma intifa'in nuri al-majusi يوم انتفاء النار المجوس والصلاة والسلام على الرسول الكريم حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا اجعل قلوبا تفرح بقدوم حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا اجعل قلوبا تفرح بولادة حبيبك سيدنا محمد. اللهم اجعلنا جميعا ممن يفرح بحبيبك سيدنا محمد. اللهم اجعلنا جميعا ممن يفرح بولادة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا حبب إلينا حبيبك سيدنا محمد. إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini kita masih berada di satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegembiraan ini hukumnya sangat wajib bagi ahli iman. Kita tidak boleh kalah dengan benda-benda mati yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kelahiran Nabi Muhammad mereka pada bertasbih. Bahkan disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan satu riwayat bahwa di saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang pernah disembah ribuan tahun oleh orang-orang Majusi ternyata mati bersama kelahiran Nabi Muhammad karena enggan disembah bersama kedatangan manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istana-istana orang-orang yang menyekutukan Allah runtuh. Berhala-berhala runtuh. Ini disebutkan oleh para ahli sejarah juga. Artinya bersama kelahiran Nabi Muhammad inilah awal kemuliaan yang sesungguhnya, awal rahmat yang sesungguhnya. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kita semuanya. Maka harus kita kembali kepada diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri. Sudahkah kita mempersiapkan atau melaksanakan perayaan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita tumbuh suburkan makna kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Saat inilah waktunya, di saat kita hidup di dunia ini. Jangan sampai terlambat. Mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah peduli dengan sebagian makhluk-makhluk Allah yang begitu memusuhi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak usah didengar. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang sangat tidak sesuai dengan hati pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka makhluk-makhluk yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seolah-olah berhujjah dengan hujjah yang hebat bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad bukan dengan cara itu kata makhluk-makhluk tersebut.
Merayakan Maulid Nabi Muhammad bukan dengan cara perayaan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, bukan seperti perayaan-perayaan ini, tapi harus dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka katakan, dan kita pun menjawab, sunnah apa yang kami langgar? Orang-orang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad hukumnya wajib, yaitu memang dengan cara menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sah bergembira kepada Nabi Muhammad kecuali dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Itu disepakati. Dan para ulama-ulama kita pun merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar merayakan Maulid Nabi dengan mengadakan konser dangdut, konser rock dan sebagainya. Bukan itu. Karena itu bukan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah Nabi, dengan yang punya uang bersedekahlah karena mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengukuhkan makna silaturahmi di hari itu, lakukan. Yang bisa memberi makan, lakukan. Yang bisa mengadakan pengajian, lakukan. Karena mulai dari pengajian, memberi makan, sedekah itu adalah juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang salah yang dilakukan oleh orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kukuhkan untuk yang kesekian kalinya bahwa merayakan Maulid Nabi hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Hendaknya umatmu itu wahai Muhammad bergembira atas rahmat Allah, dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu artinya bergembira. Kita merayakan apa maknanya kecuali bergembira? Jadi makna kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad karena kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mencoba mengganggu. Nabi Muhammad pun meninggal di hari itu. Berarti engkau merayakan meninggalnya Nabi Muhammad. Ini yang sering diungkit oleh mereka. Dalam buku mereka 10 penolakan terhadap ahli maulid. Di antaranya, yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad itu berarti telah bergembira atas kematian Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini adalah upaya-upaya mereka untuk menjauhkan kita dari Rasulullah. Kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad itu bukan berarti kita harus bergembira atas kematian beliau. Kita di saat mengingat kelahiran Nabi Muhammad saat itu harus bergembira. Dan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjadi umat Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad hidup dan setelah Nabi Muhammad meninggal. Tidak ada yang kurang. Rahmat Nabi Muhammad untuk umat dan alam semesta di saat Nabi Muhammad hidup dan setelah meninggal. Kemuliaan Nabi Muhammad ada pada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad hidup dan setelah meninggal. Tidak ada yang kurang kecuali berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam dunia ini menuju alam yang lainnya, yaitu alam barzah. Tidak ada yang kurang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi menangis di saat Nabi Muhammad meninggal, akan tetapi bukan berarti rahmat dicabut dari bangsa manusia ini, dan orang harus paham makna ini. Jadi tetap kita harus merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi dikukuhkan kepada yang mendengar suara ini bahwa yang mengingkari perayaan Maulid Nabi Muhammad dikhawatirkan ada kemunafikan di dalam hatinya. Sebab kalau merayakan Maulid Nabi Muhammad adalah batil, sesat dan bid'ah, artinya orang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad adalah batil, bid'ah dan sesat, maka kebalikannya adalah yang benar. Artinya begini, siapapun yang benci dan pekel tidak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah ahli iman. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Tidak ada yang setuju. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa benci atas kelahiran Nabi Muhammad adalah ahli iman, musibah. Jadi tetap kalimat satu. Jadi mohon maaf, masalah merayakan Maulid Nabi bukan masalah khilafiyah.
Seperti yang sering disebut-sebut oleh orang-orang itu khilafiyah. Bukan. Ini bukan masalah khilafiyah. Kesepakatan. Tidak boleh ada yang tertinggal di dalam merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Hanya barangkali semuanya sekedar kemampuannya. Minimal mengucapkan. Ya. Aku telah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah selama bulan Maulid Nabi ini kita terus akan tambah satu persatu tentang kisah-kisah yang berkenaan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya dalam irama ikut merayakanlah. Kita jadikan bulan ini bulan beda. Harus ada plusnya. Ibadah ditambah, sedekah ditambah, zikir ditambah, sholawat ditambah. Dalam irama bergembira. Minimal mengucapkan alhamdulillah bagi yang enggak punya duit. Kalau punya duit sedekah telur 1. Kalau punya lebih ayam, kalau bisa lebih lagi kambing dan begitu seterusnya. Harus ada. Kegembiraan ini harus senantiasa kita adakan dalam irama mensyukuri nikmat Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemuliaannya tidak ada batasnya. Tidak boleh ada orang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad mulia di saat Nabi Muhammad hidup saja dan setelah meninggal tidak mulia lagi. Maka seperti halnya bertawassul kepada Nabi Muhammad di saat hidup, maka di saat meninggal pun masih tetap boleh. Dan ini hal lain yang harus senantiasa kita kokohkan. Yang mengatakan bertawassul dengan Nabi Muhammad boleh, lalu di saat Nabi Muhammad meninggal tidak boleh, ini adalah permasalahan baru yang dibuat oleh orang-orang akhir zaman. Karena kita bertawassul dengan Nabi Muhammad bukan dengan zatnya saja. Bukan dengan zat, akan tapi dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada akhirnya. Di saat beliau hidup, di saat beliau mati. Di saat beliau setelah meninggal, maka tetap kemuliaan itu ada. Kemudian kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di samping tidak ada batasnya, kemuliaan Nabi Muhammad, maka bagi para pecintanya boleh menyanjung sepuas-puasnya. Sanjung Nabi Muhammad dengan puisi-puisi Anda, dengan syair-syair Anda. Jika Anda melihat kemuliaan, Nabi Muhammad letakkan di atasnya. Jika Anda melihat sebuah kebaikan, jadikan Nabi Muhammad pelopornya. Mungkin Anda melihat orang paling dermawan, Masya Allah di Cirebon orang ini dermawan, baik semuanya. Nabi Muhammad di atasnya lagi. Jika di Cirebon kita menemukan orang yang paling rajin sholat, Nabi Muhammad di atasnya lagi. Jika di Cirebon ada orang yang paling rajin silaturahmi, Nabi Muhammad di atasnya lagi. Apalagi? Tidak ada yang melampaui, tidak ada yang bisa mengungguli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanjung sepuas-puasmu dengan syair-syairmu, dengan kalimat-kalimatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuasmu dan sebebas-bebasmu. Dan itu bukan yang namanya kultus. Sebut Nabi Muhammad adalah rembulan bagi kehidupan kita. Matahari bagi kehidupan kita. Sebut Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena tidak ada cahaya yang ada di dunia ini kecuali Nabi Muhammad adalah lebih hebat dari itu semua. Lagi-lagi musuh-musuh Allah yang anti maulid mencoba membatasi syair-syair. Menyanandungkan syair katanya juga tidak boleh. Lupa bahwasanya Sayyidina Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah, punya banyak sanjungan-sanjungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Sayyidina Hasan bin Thabit menyenandungkan syair pujian kepada Rasulullah di masjid. Di masjidnya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Di saat itu Sayyidina Umar ibn Khattab melihat, memperhatikan. Tiba-tiba Sayyidina Hasan bin Thabit berkata, "Wahai khalifah, ketahuilah, aku pernah menyenandungkan syair seperti ini di sini dan di tempat ini ada orang lebih hebat dari kamu." Maksudnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di samping kita boleh menyenandungkan syair untuk Nabi Muhammad dan juga boleh disenandungkan di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjidnya Nabi Muhammad saja boleh, di masjid yang lainnya adalah sangat boleh.
Lagi-lagi musuh-musuh Allah itu pengen menjauhkan kita dari sholawatan, nasyid-nasyid, pujian kepada Rasulullah. Dengan sebuah hadis sahih bahwasanya la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan engkau kultuskan Nabi Muhammad seperti engkau mengkultuskan Isa bin Maryam. Hebat hadis itu. Luar biasa Nabi Muhammad yang mengucapkannya. Dengan kalimat begini, jangan, ini Nabi Muhammad melarang jangan mengkultuskan. Ngerti atau tidak? Ini orang maulidan ini. Para ahli maulid, ngerti tidak Nabi Muhammad sudah berpesan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Wahai para orang-orang yang sedang mulutan, tahukah kamu bahwasanya Nabi Muhammad melarang untuk mengkultuskan? Kenapa kamu masih membaca syair-syair itu? Wah, bahasanya seolah-olah ilmiah. Tapi ilmiah yang curang. Ilmiah yang curang. Teruskan hadisnya bagaimana bunyinya. Kalau dipotong sampai di situ, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa. Kalau sampai di situ bisa ditafsiri macam-macam. Memuji Nabi Muhammad, sedikit memuji sudah kultus. Ini kultus. Tapi kultus yang dilarang oleh Rasulullah itu disebutkan innallaha huwa Isa bin Maryam. Pengkultusan itu dalam terusan hadis itu bahwa Isa itu dianggap sebagai Tuhan oleh orang Nasrani. Itu pengkultusannya. Tetapi dipotong, disembunyikan, taruh di sakunya. Taruh di belakang punggungnya. Pengen menghantam semua orang mulitan ini ahli neraka. Kita ingin menjauhkan dari fitnah ini. Kenapa? Kita dapat informasi di kampung sana orang maulidan nggak jadi gara-gara si A. Masjid jadi dirubah. Kemarin ada yang bertanya, biasanya marhabanan sekarang ganti solawatan karena marhabanan bid'ah. Kenapa harus ada manusia-manusia yang semacam ini? Jangan difitnah orang-orang awam dengan budaya yang mulia ini, tolong. Jangan diganggu mereka, mereka sudah luar biasa dengan ini semua. Kemaksiatan semakin merajalela gara-gara marhabanan semakin berkurang. Maulid Nabi kurang meriah lagi. Gara-gara orang jarang merayakan maulid Nabi ini, Masya Allah. Bencana bakal datang kepada umat ini karena umat semakin jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ini memang kita harus sedikit tegas di dalam urusan ini. Barangkali pembahasan kita tidak usah berbicara tentang keindahan-keindahan. Kita harus mengukuhkan hukum ini. Karena ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab mencoba menyebar fitnah di sana sini. Maulidan bid'ah, marhabanan bid'ah. Akhirnya nanti apa? Diganti solawatan. Ini kaki-kaki ada yang bertanya, di masjid kami itu dulu biasanya ada marhabanan selama 12 hari. Tapi setelah ada beberapa orang mengatakan itu bid'ah, sekarang diganti solawatan. Kita katakan kembalikan kepada baca marhabanan. Loh, apa solawatan tidak boleh? Oh boleh solawatan. Tetapi ingat, tahun ini salawatan, tahun depan dibilang salawatan jadi bid'ah. Itu percaya atau tidak? Salawatan jadi bid'ah nanti. Perlahan dikurang-kurangi. Pokoknya umat ini harus jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini harus tegas semacam ini. Kalau masalah hujjah, Masya Allah, kita punya hujjah luar biasa. Dan kita tidak perlu dengan hujjah hadis-hadis palsu para ustadz. Barangkali tidak usahlah kita. Bukan barangkali, kita tidak semestinya membawa hadis-hadis palsu. Man adzama maulidi wajabat syafaati, yang mengagungkan hari kelahiranku wajib mendapatkan syafaatku. Itu hadis tidak pernah ada dan tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak contoh-contoh hadis palsu. Namanya hadis palsu tidak usah disebut. Cukuplah apa yang diperintahkan oleh Allah agar kita bergembira di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nanti harus merenung di rumah kita, apa yang lebih aku lakukan di bulan ini. Sedekahku bagaimana? Sama suami semakin baik atau tidak? Mungkin kita harus ikrar kepada istri atau suami, mumpung maulid Nabi, yuk akur-akuran yuk. Yang selama ini adalah tidak akur. Ini sama, ikut merayakan. Karena apa? Kaidahnya, merayakan maulid Nabi adalah dengan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, ini kan tidak pernah dilakukan sahabat Nabi, perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unik. Kok ada orang mengatakan semacam itu? Lihat saja isinya perayaan maulid Nabi itu apa? Pengajian, sedekah, silaturahmi. Ya. Rasulullah, sahabat Nabi pernah tidak menghadiri pengajian? Paling gemar, tidak pernah ghaib. Silaturahmi bagaimana sahabat Nabi?
Senang atau tidak? Sangat senang. Kemudian sedekah bagaimana? Paling hobi mereka sedekah. Nah, lah kok itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, ini adalah pendusta paling besar di dunia ini. Yang dilakukan oleh para ulama merayakan Maulid Nabi itu semua pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu adalah kami sering misalkan, tidak tahu di majelis ini atau majelis yang lainnya. Kami itu menggambarkan orang-orang yang ingkar Maulid itu adalah orang yang suka donat. Tahu donat? Donat bulat itu. Pokoknya saya tidak mau suka donat. Kenapa? Karena di donat itu buatannya Pak itu. Pokoknya saya tidak suka donat. Memangnya kalau bapak itu yang membuat apa? Pokoknya donat itu bid'ah. Oh, bid'ah. Akhirnya ditanya satu-satu. Pak, punten, sampean makan gula enggak? Ya gula suka saya. Sebab kalau tidak pakai gula gimana makan minum? Tepung. Ya tepung banyak. Kue-kue saya bikin tepung, makan tepung. Mentega? Pakai saya goreng telur juga pakai mentega. Sampai tahu enggak donat? Donat itu gula, tepung sama mentega, beres. Oh begitu. Tapi dasar nih kepala batu masih mengatakan, pokoknya nggak mau donat. Tuh repot ini. Pokoknya nggak mau donat. Nah ini musibah. Sudah disebutkan silaturahmi di sunnah Nabi atau bukan? Ajaran Nabi Muhammad. Sedekah, ajaran Nabi Muhammad. Ceramah, ajaran Nabi Muhammad. Nah orang merayakan Maulid Nabi yaitu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin menunjukkan hujah-hujah yang sering mereka sampaikan dan itu hujah palsu. Di antaranya begini. Oh merayakan. Kalau memang bergembira kan tidak harus di bulan Rabiul Awal. Setiap saat kita harus gembira. Hebat. Bukan harus bulan Rabiul Awal. Bukan harus malam Jumat. Bukan harus hari Senin. Kita harus bergembira setiap saat. Oh hebat. Memang itu yang kita cari. Setiap saat kita harus bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurut mereka itu maksudnya setiap saat kita harus merayakan Maulid Nabi. Terus di saat memasuki bulan Maulid Nabi ini mereka mengatakan jangan. Lah kok bisa jangan? Ya jangan dikhususkan. Ini bukan pengkhususan, kita merayakan setiap saat. Hanya perlu digedekan saat ini. Akhirnya mereka menyimpulkan begini. Rayakan perayaan Maulid Nabi dari setiap saat, setiap hari. Pokoknya jangan di bulan Rabiul Awal. Akan aneh jadinya. Dan ini kalimat ada. Rayakan Maulid Nabi, pokoknya jangan di bulan Maulid. Bergembira kepada Nabi Muhammad, pokoknya jangan bulan Rabiul Awal. Jangan di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah ini tambah unik mereka itu. Sebab apa? Memang ini bukan masalah khilafiyah. Makanya mereka punya dalil tidak ada. Dalilnya, dalil yang merasakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang ada dalil hawa nafsu. Oh, yang gembar-gemborkan Maulid Nabi itu kan maklum dia penceramah. Sebab panennya di bulan Maulid Nabi. Innalillah. Kita dengar kalimat itu. Subhanallah. Jadi akankah umat dibangun dengan manusia yang suudon seperti itu? Katanya bulan Maulid itu adalah bulan panennya para ustadz-ustadz hobi maulidan. Lihat apakah tidak. Adakah hati yang lebih busuk dari orang yang suudon semacam ini? Ustadz-ustadz itu ngadakan Maulid Nabi itu di rumahnya habis jutaan itu. Jadi memang namanya hati busuk. Lihat, ini kalimat muncul. Kita pernah mendengar suatu ketika dan rekamannya masih sebuah web. Rupanya ini web ini adalah juga masuk ke ada di Cirebon kelompok ini dan tidak usah perlu menyebut. Kita ingin intinya cirinya kalau orang anti Maulid ini masalah, orang berbahaya. Gitu saja. Kita tidak bisa sebut si A, si B, si C. Sudah kami sebut A, B, C, tak taunya ada D nanti. Dipikir D benar. Pokoknya rumusnya orang anti Maulid dicermati itu. Selesai. Apakah gelarnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, terserah itu. Pakai nama aja. Pokoknya kalau sudah orang anti Maulid tidak senang dengan perayaan Maulid Nabi, awas. Nah itu dengan mengatakan itu hari panennya ahli bid'ah. Ada salah satu jamaah mengirim kaset memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar diadakan di Jakarta. Yang pertama itu memang
Spanduk-spanduk Maulid Nabi, tak taunya isinya menghantam orang-orang yang merayakan Maulid Nabi. Di antaranya itu, kalimat itu disebut bahwasanya memang perayaan Maulid Nabi itu sangat dipertahankan oleh ahli bid'ah. Karena apa? Hari itu adalah hari panennya mereka. Subhanallah. Terima kasih. Anda akan percaya dengan agamanya orang-orang yang semacam itu? Tidak dibangun dengan husnudzon. Buku-buku majalah, coba dibaca di majalah-majalah. Kita melihat majalah-majalah Maulid Nabi. Buku-buku sejarah Nabi dikatakan buku-buku ahli bid'ah, buku-buku syirik. Luar biasa, mengerikan. Maka dari itu kita perlu mengukuhkan makna ini. Jadi kita harus sedikit tegaslah. Maulid Nabi di rumah kita harus ada. Musholla kita diadakan. Masjid kita adakan. Kalau tidak bisa ngundang ustadz dari yang ustadz luar, yang penting merayakan sholawatan, alhamdulillah silaturahmi, makan bersama, nikmat. Jangan maksa, nggak usah ngutang-ngutangnya. Nabi Muhammad tidak senang orang ngutang-ngutang nanti. Ya sederhana, yang penting ya nyembelih telur sajalah di rumah sendiri. Yang penting harus ada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang perlu kita kukuhkan. Dan Nabi Muhammad memang diagungkan di dunia dan di akhirat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat penyebutanmu wahai Muhammad, ya. Dan para ulama faham bahwasanya harus mengenalkan Nabi Muhammad dalam setiap saat. Sehingga tradisinya para ulama soleh itu tidak ada satu kesempatan acara kecuali berusaha disisipkan pengenalan terhadap Nabi Muhammad. Itu ulama terdahulu. Tidak di Hadramut, tidak di tempat lain, masya Allah. Kalau sudah ada acara, pasti disisipkan penyebutan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pengantenan baca marhabanan, khitananan marhabanan, syukuran haji marhabanan. Ini adalah usaha para ulama-ulama untuk memperkenalkan umat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau membaca sejarah Nabi tidak boleh, akankah anak kita suruh membaca novel-novel cinta yang menjerumuskan anak-anak kita? Inilah sebagai muqaddimah, dan kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 11. 12. Baik, bismillah. Al-Hikmah Ats-Tsaniyah Asyrah. Hikmah yang ke-12. Hikmah yang ke-12 ini bunyinya qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Artinya, tidak ada yang bisa bermanfaat untuk hati seperti beruzlah yang dengan uzlah tersebut bisa memasuki satu medan bertafakur. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya. Hati kita perlu diasah. Dan pengasahan hati itu yang paling tepat adalah dengan uzlah. Dan di saat hati itu kita bawa uzlah, menjauh dari pikuk kehidupan dunia, kemudian setelah itu kita masuki
medan uzlah. Dengan uzlah itu kita bawa hati kita kepada dunia tafakkur. Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kecerdasan beliau mengungkapkan kalimat mithla uzlatin dengan kalimat nakirah. Tidak pakai alif lam. Artinya bagian kecil dari hidupmu itu ambillah untuk uzlah. Artinya tidak selamanya harus uzlah. Sebab manusia itu adalah manusia ijtimai. Ijtima itu artinya tidak mungkin terpisah dari orang lain. Kita dalam hidup ini selalu bersama orang lain. Kalau tidak istri ya anak atau suami. Kita pasti butuh kepada orang lain. Maka tabiatnya manusia itu adalah manusia yang bermasyarakat. Jadi tidak mungkin dia itu memisah dari hidup bermasyarakat. Khususnya di era global ini. Manusia pun tidak boleh seorang ustadz barangkali yang dia hobi menyendiri. Dia pun tidak bisa memaksa anak-anaknya untuk seperti dia. Karena di era global ini. Yang namanya media informasi. Sudah masuk rumah-rumah. Berita yang terjadi di negeri nan jauh di sana. Bisa didengar dalam waktu singkat. Detik dan menit. Jadi uzlah di zaman ini. Dalam bentuknya yang khusus yaitu menjauh dari hiruk pikuk. Itu susah. Dan itu dipahami oleh Ibn Athaillah As-Sakandari sehingga kalimatnya uzlah. Dengan kalimat nakirah tidak pakai alif lam. Maksudnya apa? Sisihkanlah. Di antara waktu kehidupanmu dan kesibukanmu itu sesaat untuk uzlah. Menyendiri. Di tempat yang sepi. Dan di saat itu engkau berkelana dengan tafakkur. Jadi tafakkur itu perlu kesempatan. Dan ini yang memberi contoh siapa? Uzlah ini. Sebab orang yang benci dengan ahli tasawuf mengatakan inilah mengajari kita mundur. Orang kok suruh sembunyi terus. Siapa yang menyuruh sembunyi? Disebutkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari sekelumit sedikit dari waktumu tolong gunakan untuk merenung. Engkau menyendiri jauh dari pikuk kehidupan dunia ini menyendiri. Dan ini yang memberi contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu cara untuk uzlah. Beriktikaf sesaat masuk bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad sendiri ternyata diwajibkan oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, Nabi Muhammad maksudnya. Ayo bangun. Ambil sekelumit waktu malammu untuk menghadap kepada Allah. Uzlahnya Nabi Muhammad. Dan ini akhirnya sunnah bagi umat beliau. Jadi tahajud itu wajib bagi Nabi Muhammad. Artinya beruzlah semacam itu wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah bagi kita. Maksudnya apa? Kita semua itu harus mengambil satu waktu untuk merenung begitu. Merenung. Merenung itu macam-macam. Ada merenungi maksiat. Apa yang pernah aku lakukan dari kemaksiatan? Bagaimana kalau tiba-tiba aku itu meninggal dalam keadaan belum diampuni oleh Allah? Kemudian keteledoran apa di dalam aku melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan untuk memahami makna-makna ini tidak mungkin lagi diiruk pikuk. Misalnya, kalau Anda mendengar sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang Aksiru min dzikri hadimil ladzat, ingatlah tentang kematian. Sementara Anda lagi sibuk ramai di pasar, bisa enggak kita merenung? Tidak mungkin. Perlu waktu bahasanya merenungi makna kematian itu di saat Anda sendiri. Anda sendiri mengatakan bahwasanya aku bakal mati, umurku sudah sebegini, kalau aku mati nanti bagaimana? Aku akan menggeluntung di ruang tengah, orang pada datang kepadaku, semua akan menyanjungku kalau aku baik, ternyata semua akan mencibir kepadaku kalau aku jelek. Terus sampai aku tiba. Lah ini renungan ini kapan? Lagi di pasar, lagi kita jualan, merenung? Bisa dicuri itu baju. Tapi ini perlu namanya waktu, namanya uzlah. Ambil waktu sesaat di dalam kehidupan kita untuk merenung.
Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadis, tafakkur sa'ati khairan min ibadatis sanati. Bertafakur sesaat itu lebih bagus daripada beribadah 1 tahun. Beribadah 1 tahun tanpa tafakur, lebih bagus tafakur sekali, itu bakal menghadirkan ibadah yang banyak. Jadi tafakur ini penting. Kadang-kadang kita ini berdoa banyak ya. Banyak di antara kita berdoa. Rupanya selama ini tidak pernah merenungi bagaimana berdoa. Ada orang doa banyak, Allahumma shalli ala sambil tolah-toleh. Tidak pernah merenungi. Cobalah berpikir sesaat. Kalau aku minta duit kepada orang tuaku, pantas tidak kalau aku itu dengan muka tolah-toleh. Ngomong seenaknya. Kira-kira bagaimana? Oh, tidak pantas. Bagaimana aku pantas menghadap Allah dengan cara itu? Akhirnya doanya menjadi serius. Allahumma ya Allah. Kemudian tafakur. Allah itu melihat hatiku. Lah kok hatiku kok busuk ngerak kepada orang lain. Tafakur ini penting. Tafakur tentang amal soleh, tafakur tentang ketaatan, tafakur tentang kemaksiatan. Nah ini yang menjadikan orang selamat. Disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari, maka dengan tafakur itu orang bisa sampai kepada penghidupan hati yang sesungguhnya. Hati bakal hidup. Dan biasanya dilakukan oleh para ahli thariqah. Ada saat-saat tertentu para jamaah untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian saat itu mereka menyendiri dengan keadaannya, biarpun keadaan hatinya, biarpun ternyata dalam satu tempat semuanya memutus, ayo kita tutup mata. Semua merenung, akhirnya membawa dirinya kepada satu tempat tersendiri, biarpun dia masih di tempat itu. Merenung, bahkan ada yang diajari untuk mati. Bukan belajar mati. Artinya memakai kafan. Ini kafan untukmu nanti. Ayo beli kafan ya. Semuanya nyimpen kafan. Agar ingat kalau buka lemari aku bakal mati. Ini adalah makna yang dihadirkan oleh para ahli tasawuf. Lagi-lagi ini juga bid'ah kata sebagian orang ini. Musibah. Tasawuf mengajari merenung. Nabi Muhammad sendiri kalau kita hendak tidur bagaimana caranya? Ngadeplah engkau ke kiblat. Dan ingat mati, bisa saja engkau tidak bangun lagi. Maka berzikirlah kepada Allah. Kalau engkau sempat bangun sepanjang engkau tidur dapat pahala. Kalau tidak bangun, alhamdulillah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tafakur ini adalah penting sekali untuk dihadirkan. Oh, Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu menyendiri di sebuah gua. Di gua Hira. Nabi Muhammad di situ menyendiri untuk bertafakur. Bertafakur tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur tentang diri beliau sendiri, dan itu dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad untuk mengambil bagian untuk uzlah. Tapi tidak boleh seterusnya. Sebab amalnya kurang nanti. Sebab urusan dengan manusia itu sendiri ada pahalanya. Dan juga para ustadz itu tidak boleh lupa bahwasanya di malam hari juga harus mengambil waktu yang khusus untuk mendoakan orang-orang yang tidak diajak, santri-santri para siswa. Di waktu sendiri tidak cukup doa di depan orang yang semacam ini. Akan tapi dia harus merenung sendiri, Masya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah kirim orang-orang yang mengaji kepadaku dan berikan kepada mereka petunjuk. Kapan saat ini bisa dilakukan? Di saat ia menyendiri. Dan itu lebih tulus. Tahajud disyariatkan untuk kita. Dalam irama uzlah. I'tikaf, uzlah. I'tikaf menjauh dari toko, menjauh dari kehidupan dunia. Tapi kan tidak selamanya i'tikaf. Tidak selamanya i'tikaf, sementara kita harus cari nafkah, dapat pahala di situ. Jadi manafa'a al-qalba mithlu uzlatin. Tidak ada yang bisa bermanfaat kepada hati seperti namanya uzlah. Maka tidak cukup aktivis itu dengan aktivitasnya. Pejuang dengan perjuangannya. Kecuali seperti yang pernah dilakukan Imam Husain di tengah malam sebelum berjuang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Husain waktu menjelang kematian beliau, di malam harinya apa yang beliau lakukan? Ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan roh dalam perjuangannya. Dan para pejuang pun begitu. Di malam hari bagaimana Rasulullah mengajari berdoa di saat berperang. Waktu di perang Badar itu dikumpulkan perkemahan berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian ini yang sering dilupakan. Bahkan Anda pun kalau harus berdagang, jangan lupa untuk beruzlah, menyendiri menghadap kepada Allah. Ya Allah, berikan kemudahan dalam urusan perdaganganku. Uzlah. Dan apakah harus kita dengan seorang mursyid atau guru?
Kalau memang ada guru. Kalau tidak, guru kita adalah langsung Rasulullah SAW. Hanya yang namanya mursyid itu sangat membantu. Guru mursyid itu punya ciri ya. Kadang-kadang ada orang masuk torekoh, tapi yang benar torekohnya. Torekoh ada Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah. Adalah torekoh-torekoh yang benar. Biasanya di situ ada seorang mursyid. Dan mursyid itu adalah mengajari bagaimana merenung. Menghantarkan kita kepada Allah dengan cepat. Itu seorang mursyid. Tetapi ingat syaratnya mursyid adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ilmunya adalah mengerti. Sampai disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Minimal mengerti 4 madhab ya katanya. Masya Allah. Jadi memang harus orang alim. Jangan seperti orang itu. Bapaknya meninggal langsung dia naik pangkat jadi mursyid torekoh. Musibah. Hobinya adalah nonton film. CD-CD film ada di rumahnya. Itu bukan guru torekoh itu. Sehingga ada torekoh itu adalah untuk mencari uang. Memang ada. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tapi di Syam sana. Di Syam itu apa kata beliau? Subhanallah. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Banyak guru torekoh itu mau jadi murid saja tidak pantas. Kok ngaku mursyid. Jadi murid saja tidak pantas. Akhlaknya tidak baik. Ilmu tidak ada. Hubungannya dengan ulama tidak pernah ada. Hanya di rumahnya saja dia diagung-agungkan karena bapaknya meninggal. Dia naik pangkat. Al-ilmu nurun diartikan lain. Nurun kepada anaknya. Bukan. Al-ilmu itu cahaya. Bukan nurun-temurun itu. Tidak ada itu. Bapaknya kiai. Anaknya langsung jadi kiai padahal tidak sekolah. Ini termasuk fitnah yang terjadi di zaman ini. Belajar. Baru nanti bisa jadi ulama. Belajar bisa jadi kiai nanti. Khususnya para anak ulama-ulama. Ini harus lebih rajin belajar. Kalau tidak, Masya Allah bisa berubah nanti. Nah, guru torekoh itu penting. Maka Anda kalau ada yang pengen masuk torekoh, masuk tapi dipilih dulu. Kemudian ada namanya Syekhul Futuh. Syekhul Futuh itu kadang-kadang tidak memberi ilmu kepadanya. Tapi ternyata memberikan bimbingan dan petunjuk. Syekh yang menjadikan dia kebuka hatinya. Dan itu biasanya tetap dengan namanya uzlah. Harus kita mengambil waktu untuk uzlah. Siapapun kita. Anda yang lagi berkiprah di dunia harta. Tolong sisihkan waktu sesaat untuk uzlah. Para ustadz yang berdakwah. Sisihkan waktu untuk uzlah. Karena bisa saja orang aktif dalam bidakwah. Yang direncanakan adalah program melebarkan dakwahnya. Setelah aku bisa menguasai tempat ini. Aku harus pindah tempat lain. Media ini aku kuasai harus media lain. Buku telah aku karang dan sebagainya. Lupa bahwasanya. Tulus atau tidak aku dalam berbuat. Karena apa aku melakukannya. Dorongan apa yang menjadikan aku giat semacam ini? Tidak pernah direnungi tanpa disadari ternyata yang dikejar adalah kesombongan di dalam hatinya. Sehingga ia tiba-tiba mengatakan, memang yang paling hebat di Cirebon adalah aku. Keberhasilanku adalah seperti ini. Karirku dalam dakwah ini. Karena dia lupa untuk merenung. Jadi renungan itu sangat dibutuhkan untuk orang yang alim sekalipun. Orang yang pedagang, luar biasa. Coba pedagang. Dengan kekayaannya yang melimpah ruah miliaran itu. Lalu dia menyisihkan waktu sejenak. Di tengah malam bertahajud. Setelah berdoa dia merenung. Masya Allah. Untuk apa hartaku nanti? Masa aku hanya minta terus banyak-banyak harta. Akan tapi kalau manfaatnya tidak ada. Akan terkirim oleh Allah pemahaman. Yang bisa abadi adalah harta yang diinfakkan. Infak. Kemudian dia akan mikir. Ya Allah. Kalau aku mencari ridhomu. Ya Allah. Masa bisnisku nggak benar. Dirubah besok bisnisnya. Sebab yang tidak pernah merenung tidak sadar. Sebab ada orang berangkat ke masjid dengan mobil hasil rebutan waris. Atau tidak. Dengan motor gosok. Membaca Al-Quran duit curian. Karena tidak pernah direnungi ini. Maka terjerumus. Maka perlu yang namanya uzlah. Jadi semua dari kita harus mengambil waktu uzlah di tengah malam. Atau sebelum tidur. Atau waktu-waktu tertentu. Tapi paling hebat adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam. Bertahajud. Tahajud ya. Ini adalah saat merenung. Jangan hanya tahajud langsung tidur. Ya duduk sebentar. Merenung. Merenung itu sendiri ibadah. Lebih bagus daripada ibadah 100 tahun tafakur. Dan itu yang menjadikan hidup kita itu lebih bermakna. Kekurangan di siang hari bisa penuhi di esok harinya. Di malam harinya disesali, esok harinya bisa tambah bagus. Itu adalah bagi orang-orang yang sudah melakukan tafakur. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk iktikaf. Dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk tahajud. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad pun harus bisa mencontoh beliau. Nyisihkan waktu untuk bertafakur. Di saat-saat tertentu, di tempat tertentu.
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, silakan. Silakan bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya Yahya, bahwa pada umumnya saat ini memang bulan-bulan ini adalah bulan Maulid. Tetapi sekarang-karang ini atau dari dulu bahwa di Cirebon ini kadang-kadang orang-orang kampung itu bilangnya mau muludan. Ternyata bahwa muludannya itu di Kanoman atau di Kesepuhan dengan berpakaian lekton atau bejin di sana bukan muludan, ternyata hanya lihat-lihat dan cari kemaksiatan. Bagaimana menurut pendapat Buya bahwa ini ada pahalanya atau tidak, bahwa karena niatnya adalah muludan ternyata di sana bukan. Hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kami persilakan. Ada. Tuh ibu-ibu langsung satu di belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ceramah Ustaz tadi tentang selawatan dan marhaban, saya mendapatkan suatu masjid yang jamaahnya lebih kurang 90 orang ibu-ibu. Ternyata Ustaz mereka setiap minggu melakukan berlatih dan terus-menerus membaca marhaban dan berzanji. Sementara jemaah tadi buta Iqra, itu yang saya, mungkin Ustadz udah pernah menemuinya di rumah saya. Bagaimana untuk menarik mereka supaya mencintai Al-Quran? 75% dari mereka buta Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita seorang istri ya, kan kalau dalam rumah tangga itu bagusnya sholat itu berjamaah dan gitu. Kemudian kita mempunyai seorang suami yang sekiranya ilmunya kurang dalam ilmu pemahaman agamanya. Ketika bersolat jamaah, bacaan Al-Qurannya pun kita tahu bacaan Al-Qurannya banyak yang salah yang gini, dan hati kita jadi ragu-ragu ketika sholat berjamaah. Dengan gimana caranya seorang istri menikapi suami yang seperti itu dalam urusan ibadahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih. Pertama adalah berkenaan dengan muludan. Jadi supaya kita tidak mempunyai kesimpulan negatif terhadap muludan, kita kukuhkan dulu bahwa muludan itu harus diadakan. Itu dulu rumus. Karena maknanya adalah bergembira dengan Nabi Muhammad. Dan setelah kita merumuskan bahwa merayakan Maulid Nabi itu harus dengan cara, dengan cara yang Nabi Muhammad ridho. Itu catatan. Siapapun yang merayakan Maulid Nabi dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Rasulullah adalah ya enggak benar, haram. Maulid Nabi dengan minum-minuman keras ya. Karena bergembira, karena tradisi anak muda kan kalau bergembira kan minum-minuman, disco. Dalam rangka merayakan Maulid Nabi kita buka disco gede-gedean dan minuman keras, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi tetap harus ada catatannya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Seperti yang pernah dilakukan oleh ulama, yaitu mengumpulkan orang, makan bersama di situ, silaturahmi, ada ceramah. Lah itu yang disunnahkan oleh
yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah patokan. Kalau ternyata nanti ada merayakan maulid Nabi yang keluar dari ini, yang perlu dipangkas adalah tambahannya yang salah. Jangan lalu berkata maulid Nabi jadi haram. Jadi maulid Nabi itu seperti pohon indah yang harus kita rawat. Mesti ada benalunya itu nanti. Orang yang nganeh-nganeh merayakan malah benalunya kita pangkas, jangan maulid Nabinya yang dipangkas. Kita tidak ingin membuat contoh di mana, apakah keraton sini, keraton situ. Sebab yang namanya di Jawa Timur juga banyak. Ada aneh-aneh lah itu. Ada perayaan maulid Nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka kita kukuhkan. Maulid Nabi harus ada, tapi dengan cara yang benar. Kalau di situ misalnya ada kumpul laki-laki perempuan buka aurat, jadi dosa. Pulang ke rumah masing-masing. Makanya kita pun harus menjaga. Di tempat kami kalau ada maulid Nabi termasuk orang yang jualan dan sebagainya harus perhatikan. Mungkin ini wasiat suatu ketika barangkali tempat kita itu yang ada di pesantren menjadi tempat yang disenangi oleh hamba-hamba Allah. Khawatir nanti ada keramaian, akhirnya yang jualan di situ macam-macam. Mungkin ini wasiat sampai akhir zaman. Tolong jangan sampai ada lagu-lagu yang tidak baik di sekitar pesantren waktu ada acara-acara tertentu. Kemudian yang dijual tolong adalah produk-produk yang diridhai oleh Rasulullah SAW. Dan tolong yang menjual adalah orang-orang yang memang niat untuk dekat kepada Allah. Sebab kalau tidak dibatasi begitu, nanti namanya orang cari duit itu yang penting cari duit. Dapat duit biarpun di tengah-tengah masjid dia akan melakukannya. Dengan cara yang haram. Makanya termasuk masjid yang kita cintai ini harus ada wasiat yang sifatnya umum. Jangan sampai ada orang yang menjual di dalam lingkungan masjid. Misalnya kalau ada misalnya di alun-alun sana, insya Allah ini adalah harapan, alhamdulillah. Ini sudah dibicarakan oleh orang-orang ikhlas yang ada di dalam masjid ini. Mohon didoakan. Sehingga nanti acara-acara di alun-alun ini dipantau oleh masjid. Jangan sampai ada acara yang bertentangan dengan masjid. Nah ini adalah harapan. Dan itu insya Allah Allah akan memudahkan. Dan kami yakin Allah akan mudahkan kalau kita sungguh-sungguh. Nah ini biasanya karena tidak dikontrol. Ada orang memanfaatkan keramaian orang. Setelah orang ramai, ada orang jualan macam-macam. Jadi yang disalahkan siapa itu? Ya yang disalahkan orang yang memanfaatkan. Kemudian muassis yang mendirikan maulid Nabi adalah insya Allah tetap orang-orang yang mulia. Sebab para wali mulia. Para ulama-ulama yang mulia. Dan ini termasuk di pesantren. Di pesantren ada di daerah Jawa Timur itu kalau sudah di bulan apa ya? Termasuk bulan maulid begini ini Masya Allah rame. Ada haul apa? Kalau haul itu kan mestinya adalah untuk mengingat kebaikan-kebaikan para orang soleh agar bisa ditiru oleh pengikutnya sekaligus mendoakan mereka. Tapi ternyata momen haul itu bagi sebagian orang dijadikan untuk bazar yang enggak karu-karuan. Masa di tengah sana haul, masuk tempat haul itu langsung ada musik dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang yang sahibul haul, yang punya haul memang tidak bisa menangani itu. Karena ini orang memanfaatkan keramaian. Tapi bukan berarti acara haul ini harus dipangkas, tidak. Jadi yang kita perlu pangkas adalah benalu-benalunya ini. Intinya maulid Nabi adalah tetap ada. Adapun yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran itu, pelanggarannya saja yang perlu diluruskan. Kita tidak usah menunjuk apakah keraton ini, keraton itu. Karena banyak, hampir keraton-keraton di tempat lain pun kasusnya sama. Intinya, yang diajarkan Nabi Muhammad. Bercampurnya lagi perempuan dihindari. Adik-adik putri kami, kalau ingin menghadiri acara maulid Nabi, ternyata di situ kok tidak sopan, tidak terhormat, tidak usah datang. Nabi Muhammad sudah senang nanti. Lebih senang kalau kita tinggal di rumah. Kecuali terhormat, tidak berdempet-dempetan, tidak desak-desaan. Adapun masalah ketemu lagi dengan perempuan, zaman Nabi pun ada ketemu lagi perempuan, asalkan tidak khulwah, tidak berduaan. Ini. Kemudian masalah yang kedua, orang rajin membaca marhaban, berjanji tiba, tapi nggak mau membaca Al-Quran. Yaitu yang tidak benar. Tetapi yang lebih tidak benar lagi, ada buku yang kita baca di sini. Ada sebuah majalah dari jamaah yang di situ mengatakan, termasuk kesalahan orang merayakan maulid Nabi, mereka lebih memuliakan berjanji daripada Al-Quran. Oh, ini kan kurang ajar. Siapa yang lebih memuliakan berjanji dari Al-Quran? Nggak ada. Hebatan berjanji atau Al-Quran? Al-Quran. Semua orang itu. Ini kan fitnah mereka. Coba masih ada kok bukunya sekarang?
Ikut sebuah yayasan yang di Cirebon ini ada juga. Kalau pengen tahu siapa bisa ngelihat nanti. Ada yang membawa waktu itu. Jadi menuduh katanya apa? Orang-orang yang ahli berjanji, ahli muritan itu meyakini bahwa membaca berjanji itu lebih bagus daripada Al-Quran. Kurang ajar ini. Enggak pernah kita meyakini semacam itu. Termasuk ibu-ibu itu yang membaca berjanji itu. Tapi tidak bisa membaca Iqra. Itu dia tidak meyakini bahwasanya berjanji lebih bagus dari Al-Quran. Imannya tetap ada. Hanya ibu perlu ditingkatkan. Biarkan saja. Jadi beginilah. Intinya orang itu mau kumpul-kumpul dulu. Mau hadir ke tempat. Sebab kalau langsung baca Iqra dan Al-Quran biasanya malas. Karena tidak indah. Gak ada lagu. Gak ada ini ya. Jadi biarkan saja. Barangkali termasuk uslub dakwah kita. Cara berdakwah kita. Yang penting orang kumpul dulu. Ayo baca nasyid. Aja qasidah. Biarpun bacanya gak karu-karuan. Bisa niru. Salatullah. Salamullah. Ala Nabi Habibullah. Itu bisa saja. Alhamdulillah. Besok kumpul, nanti setelah itu program. Pelan-pelan. Untuk menariknya tidak apa-apa dengan membaca marhabanan dan sebagainya. Kalau mereka rajin baca marhabanan karena pengen senang di situ, biarkan saja. Hanya memang yang paling utama caranya adalah baca Al-Quran dulu. Tapi kalau langsung baca Al-Quran mungkin tidak bisa datang. Tapi jangan langsung diponis. Sesat itu karena apa? Meninggalkan Al-Quran. Mereka bukan meninggalkan Al-Quran. Tapi bisa saja dia itu pengen dekat Al-Quran. Tapi melalui cara ini. Cara ini. Cara untuk kumpul-kumpul. Menuntut ilmu dan sebagainya. Sehingga para ulama juga memperhatikan namanya nasyid. Qasidah. Hiburan-hiburan yang sifatnya direstui oleh Allah dan Rasulullah. Kayak menukul rebana. Itu adalah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengundang orang. Dan bisa saja suatu ketika yang namanya nasyid itu lebih bagus daripada kita harus berzikir. Kapan saat itu? Kapan waktunya? Di saat orang itu kalau belum kenal namanya zikir. Belum kenal namanya zikir. Coba diundang untuk membaca nasyid. Ayo lomba nasyid. Datang. Setelah lomba nasyid di situ ada wejangan. Berarti lomba nasyid saat itu utama. Tujuannya nanti adalah tetap ke zikir. Kalau dijajar, mana lebih bagus zikir dengan nasyid? Bagi orang normal seperti Anda, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang memang tidak bisa zikir, nggak mau zikir, ya nasyid dulu. Salat di masjid dengan salat di rumah bagi laki-laki bagusan di mana? Bagus di masjid ya. Bagus di masjid. Tapi kalau pilihannya begini, saya nggak mau ke masjid. Terus antara salat di rumah dan tidak salat, pilih mana? Sholat di rumah lebih bagus daripada tidak sholat. Karena bandingannya seperti itu. Jangan dibanding dengan sholat di masjid. Maka ini barangkali ibu, kita juga khusnudon kepada orang-orang itu. Alhamdulillah kalau mereka masih kumpul banyak lagi 90 orang. Dan nanti Anda memasukkan program. Setelah marhabanan, Iqra. Baca Al-Quran. Dan kadang-kadang orangnya sepuh. Tidak cukup baca Al-Quran, jangan. Ilmu-ilmu. Sebab orang sepuh itu membaca Al-Quran penting, akan tapi lebih penting adalah dengan telinganya beliau itu mendengar makna ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang bisa didengar langsung itu adalah juga yang mereka butuhkan. Ini. Kemudian masalah yang terakhir adalah suami bacaannya tidak benar. Jadi begini ya. Di dalam masalah sholat berjamaah, menurut pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa kalau ada seorang imam bacaan Fatihahnya enggak karu-karuan, maka bagi makmumnya tidak boleh ngikut. Termasuk menurut madhab Syafi'i yang dikukuhkan nomor 1, kalau ada seorang imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah bagi makmum untuk mengikutinya. Lah ini pendapat nomor 1. Berat tadi. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang juga diamalkan menurut mazhab Imam Syafi'i, dan pendapat ini juga tergolong kuat. Bunyinya begini. Al-ibrah bi'tiqadil imam ila bi'tiqadil makmum. Maknanya begini. Kalau asalkan sholat itu sah menurut imam itu sendiri. Misalnya bacaan Fatihahnya enggak karu-karuan. Haf jadi ka. Al-kam misalnya. Tapi karena memang bisanya seperti itu. Kalau dia sholat sah atau tidak? Sah.
Karena sholatnya sah, maka siapapun boleh mengikutinya. Jadi Anda tidak usah ragu. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua, asalkan memang dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan diri, sudah belajar. Ini memang terjadi seorang qori. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Ada seorang hafidhah Al-Quran, perempuan hafal Al-Quran. Ya karena kebodoh-doh-dohannya, dia tidak mau jadi makmum sepanjang hidupnya. Merasa dia qiraahnya paling bagus. Innalillah. Jadi ini, karena kebodohannya itu selalu memisah. Setiap yang jadi imam selain dia itu langsung sholat sendiri. Subhanallah. Orang bodoh kok kelewatan ya? Itu bodoh kelewatan. Dan kita melihat. Diingatkan tidak bisa. Kenapa? Nggak boleh saya ngikut dia. Tidak tahu apa karena kesombongannya. Ikut jamaah keutamaan. Mentang-mentang dia qori, hafal Al-Quran. Cara bacaannya bagus, juara. Jadi kalau ada imam orang lain nggak mau sholat. Nah ini karena bodohnya dia. Sementara Islam itu sederhana. Yang jadi imam, imam. Imam tidak harus hafal Al-Quran. Biasanya orang yang disepuhkan, orang lebih fakih, lebih punya ilmu. Intinya makhrajnya keluar benar semuanya. Bahkan kalau seandainya kita menemukan satu imam kok bacaannya belepotan. Asalkan dia tidak disengaja, kita ngikut di belakangnya pun sah. Tapi juga dianjurkan bagi imam itu harus tahu diri dong. Kalau sudah belepotan masa jadi imam besar ya. Jadi imam di masjid gede orang pada ngedumel. Tapi masalah sah-sah saja. Tapi hubungan suami istri harus lebih indah. Biarkan suami malah dipacu. Jangan ngalah. Nggak mau saya jadi imam malah nggak sholat nanti. Bahkan dipacu abang. Termasuk anak-anak kita para ibu. Didik anak-anak kita yang sudah mulai gede untuk jadi imam. Bacaannya kayak apa? Jadi imam dek. Jadi imam, bangga itu anak jadi imam. Suami senang sudah jadi imam sama istrinya. Padahal belajar Al-Qurannya dari istrinya. Alhamdulillah. Wah abang bagus hari ini. Lumayan. Jadi jangan terlalu keras. Masalah waswas itu biasanya khawatir kita kesombongan. Sehingga ada orang di dalam sholat itu ngoreksi qiraah bacaannya orang. Tanpa dia harus memperhatikan maknanya. Sehingga para masyayikh itu menyederhanakan bacaan. Setelah orang belajar dengan bahasa yang fasih, setelah itu menyederhanakan. Tidak harus dia ribut dengan urusan bacaan itu. Khawatir malah dia itu nanti pengen dibilang, inilah bacaan yang paling hebat di saat menjadi imam di masjid ini. Oh, lupa tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disederhanakan masalah bacaan. Tapi ingat, tetap bacaan lebih fasih adalah lebih bagus. Yang penting hak makhrajnya keluar, itu selesai. Tetapi keutamaannya adalah tetap dengan tajwid. Man lam yujawwidil Qur'ana asim ya katanya. Yang tidak pakai tajwid adalah dosa. Bener. Itu kalau orang sengaja nyalah-nyalahin. Tapi kalau suami kita yang memang selama ini tidak pernah bisa Al-Quran, suruh tajwidan baru sholat. Bisa nggak sholat sepanjang hidupnya itu? Dan Ustaz tajwid ini sebagian tempat menjerumuskan. Ustaz tajwid. Taunya tajwid dok. Sehingga kalau ada ibu-ibu baca Al-Quran salah dimarah. Ibu ini jangan baca Quran salah-salah. Bikin gatal telinga. Wah. Kayaknya lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada orang tua ngadu. Ya Rasulullah aku baca Quran. Baca aku belepotan. Maksudnya tak jadi asin. Jadi shod. Gak karu-karuan. Bagaimana ya Rasulullah? Apa dibentak oleh Nabi Muhammad? Jangan baca Quran. Enggak. Bu. Dapat 2 pahala bu. Kok gitu? Pertama, pahala baca Al-Quran utuh. Pahalamu utuh sama dengan bacaannya Ustadz yang bagus itu. 2, repotmu itu sudah tahu repot masih maksa. Hebat 2 pahala ini. Ini Rasulullah. Lah ini Ustadz tajwid menjadikan orang nggak mau baca Quran ini. Akhirnya ya sudah nggak mau. Akhirnya baca Quran pelan-pelan malu. Setelah malu, tantolin aja sudah nggak baca Al-Quran. Nanti dimarahi sama Ustadz tajwid. Nah ini paham. Jadi sederhanakan masalah baca Al-Quran. Intinya berusaha untuk baca yang benar. Nah, kalau melihat suami kurang. Memang suaminya baru baca Al-Quran. Baru belajar. Dimaafkan. Ayo. Baca imam. Tetap jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tertulis? Ada. Mana yang lebih dulu? Ada bahwa ini lebih dulu tadi. Ada satu orang
Di tetangga kami ada orang yang belum menjalani ibadah sholat 5 waktu. Usianya sudah 60 tahun. Gimana hukumnya? Ada lagi, ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan sholat. Kurang lebih ya. Meninggal disolati atau tidak? Saya sering melihat orang-orang seperti itu disolatkan di masjid. Hukumnya itu bagaimana? Begini. Kalau ada orang tidak melakukan sholat, Masya Allah kasihannya. Kita doakan agar dia segera sholat. Sebab kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, satu saja itu tiket masuk neraka paling dalam. Apalagi 60 tahun. Cuman, inilah yang perlu bijak para ustadz. Biasanya orang tidak mau belajar sholat itu karena ketemu ustadz yang repot. Karena ada orang tua mau belajar sholat ternyata susah. Malu. Jadi, ajarkan kepada mereka bahwasanya sholat itu gampang. 5 menit dijamin bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu mesti yang salah gurunya. Ini kaidah, tidak bisa dibantah. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah ustadznya. Bukan ustadz pinter itu, nggak usah jadi ustadz kalau masih ada orang yang tidak bisa sholat. Orang pasti bisa sholat dengan sangat mudah. Sebab kalau orang tua umur 60 tahun tobat mau belajar sholat, jangan diajari kabiro walhamdulillahi katsiro. Sama anak-anak kecil, nggak apal-apal bisa nggak sholat. Ajari 5 hal yang wajib saja. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatullah, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak usah Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu tidak usah itu. Setelah itu apa? Assalamualaikum. 5 hal. Ini yang wajib. 5 hal pun tidak harus harga mati. Ternyata Fatihah belum hafal, nak. Oh, ya udah, hafalnya apa? Qul huwallah. Enggak hafal juga, nak. Oh. Bisa zikir enggak? Zikir apa? La ilaha illallah, Mbah. Ya, kalau la ilaha illallah mah bisa. Ya sudah, salatnya pakai la ilaha illallah. Tapi nanti habis salat belajar, Mbah ya. Ya, digampangkan. Lah itu. Jadi sebisanya. Baru nanti setelah keluar dari sholat diajari lagi perlahan, sedikit demi sedikit. Bisa saja karena tidak bisa apa-apa, berdiri tok ngikut. Sah itu sudah, karena semampunya. Jangan langsung mulai kabiro, walhamdulillah, itu sunnah. Kemudian subhana rabbiyal azim itu juga sunnah bacanya. Tahiyat awal sunnah. Untuk orang tua. Bagi yang belum bisa, sah dengan itu. Yang sudah bisa pun juga sah. Tapi kelewatan, nggak mau dengan yang sunnah. Pahalanya kurang nanti. Jadi ini caranya mudah. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, maka itu yang salah gurunya. Dan banyakan ini orang tua itu mau belajar sholat itu digampangkan. Karena ada orang ngomong, sholat itu susah, saya tidak punya hafalannya. Sudah begitu, suruh belajar sama anak-anak kecil. Kan kacau. Anak umur 7 tahun, dia suruh tua, umur 60 tahun, ya cucunya saja sudah nggak ada yang kecil-kecil. Nah kalau dia sama buyutnya itu, kan kacau ini. Ustadznya pasti yang salah. Tolong sederhanakan, bisiki sama orang-orang tua itu, sholat gampang. Ada orang sholat jenazah itu rupanya selama ini hanya ikut-ikutan, nggak ngerti apa yang dibaca. Oh ya sholat jenazah, ya Allah Akbar, Waalaikum. Itu tak selesai, karena tidak ngerti bagaimana sholat jenazah. Dipikir sholat jenazah susah. Termasuk niat harus pakai bahasa Arab yang panjang. Akhirnya, nggak hafal, nggak sholat sunat. Saya mau sholat duha, Ustadz, gimana doanya sholat duha? Ustadznya ngajari, usolli sunnata duha rok'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Ingatnya ta'ala toh. Nggak hafal, nggak usah sholat duha, repot. Bilang aja, Bu, ngadep ke kiblat, aku sholat duha. Allahu Akbar. Allah tahu, selesai. Karena mengucapkan dengan lidahnya sunnah saja. Kadang-kadang terlalu banyak aturannya ini Ustadz ini. Repot. Saya mau sholat witir, gimana caranya? Sholat sunatul witri, enggak. Aduh repot, apal Ustadz, enggak apal. Langsung saja baca gimana? Saya sholat witir, Allahu Akbar. Beres, Allah tahu. Sholat duhur. Diajari, usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Enggak hafal, nak. Sudah hafal.
Mbah ini kok tidak hafal-hafal? Oh, iya sudah hafal. Padahal nggak hafal itu. Akhirnya pulang nggak mau sholat. Bilang aja, Mbah, sholatnya begini. Aku niat sholat duhur. Allahu Akbar. Beres. Sholat duhur berapa rakaat? Semua orang tahu, nggak usah dikasih tahu. Allah lebih tahu. Anak kecil aja tahu kan? Orang tua tahu. Allah lebih tahu. Jadi menyebut bilangan rakaat itu adalah sunnah. Jadi perlu itu. Jadi kadang-kadang perlu dilihat sebabnya ya. Kalau ada orang sampai 60 tahun tidak sholat, biasanya adalah mungkin kurang ada yang melakukan pendekatan. Nggak bisa berdiri, boleh baring. Apalagi orang sudah tua, asam urat. Kalau sudah duduk, berdiri nggak bisa. Dipaksa sama anaknya. Sakit. Sudahlah nak, nggak usah sholat. Sakit sholat. Bisa begitu nanti. Enak duduk-duduk. Ya sudah, Mbah bisanya duduk. Iya, duduk Mbah. Ya sudah, nggak usah berdiri. Selesai. Paling gampang masalah sholat itu, maka jangan dipersulit. Kemudian kalau ada orang sepanjang hidupnya tidak sholat, apakah dia bakal disolati atau tidak kalau mati? Kalau sepanjang hidupnya tidak sholat, tapi masih mengatakan sholat itu wajib. Ditanya saja, waktu dulu tuh sholat wajib enggak? Kalau dia mengatakan sholat wajib, kenapa kamu tidak melakukannya? Ketawa tok. Wajib, wajib. Nah, dia masih Islam. Maka menurut madhab jumhur ulama, menurut madhab Imam Abu Hanifah, menurut madhab Imam Malik dan madhab kita Imam Syafi'i, orang tidak sholat, asalkan dia masih meyakini sholat itu wajib, dia masih dihukumi sebagai seorang muslim. Kalau mati dia disolati dan dikubur di kuburannya orang Islam. Tapi menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, Anda bukan Hambali loh ya, Anda Syafi'i. Menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, menurut madhab Hambali, kalau ada orang meninggalkan sholat males-malesan kayak begitu, hukumnya murtad. Makanya tidak usah disolati. Ini ada perbedaan ulama. Jadi kalau ada orang yang berfatwa di Indonesia dengan fatwa yang ini, ya nggak benar. Di Indonesia umumnya madhabnya Syafi'i. Yaitu tetap disolati dan dikubur di tempatnya orang Islam. Tapi dosanya gede, tidak tahu diampuni atau tidak. Allah diserahkan kepada Allah. Kalau tidak diampuni, na'udzubillah. Mau bertanya mengenai Buya, mau bertanya mengenai banyaknya larangan di bulan Maulid Nabi ini. Misalnya mengenai larangan membangun rumah, memulai usaha di bulan ini, bisa celaka, bangkrut katanya. Yang percaya bangkrut, yang nggak percaya untung. Bulan Maulid adalah bulan pembuka, malah seharusnya lebih husnudzon nih. Wah, ini dengan Maulid Nabi aku akan membuka sesuatu yang baik. Nggak ada bulan menyesatkan, tidak ada bulan yang merugikan. Bulan rugi adalah bulan maksiat. Kalau kita bermaksiat rugi. Mau menikah di kapan saja. Boleh. Ada lagi bulan apa itu? Sebelum bulan haji itu ya. Bulan kapit alias kecepit ya. Jadi kalau orang itu bisa bangkrut. Betul pengaduan orang-orang yang bos-bos kayu, bos ini. Pada jarang orang bangun rumah di bulan-bulan begini. Ya. Harus dirubah ini kepercayaan biar lancar semuanya. Gak ada. Gak ada bulan kecepit, bulan kapit, bulan macam-macam. Gak ada. Bulan beruntung semuanya. Dan ingat. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku terserah bagaimana hambaku mendugaku. Kalau menduga bangkrut, bangkrut beneran. Kalau menduga untung, untung. Sebab ini adalah keyakinan masyarakat Jawa itu kayak begitu. Masak itu nasinya busuk, langsung berkata, "Ya Allah, anakku ngapain ya di sana? Jangan-jangan sakit." Sakit beneran tuh. Gelas pecah begitu juga. "Ya Allah, gelas pecah, anakku ngapain?" Ditubruk orang bener tuh. Tapi kalau lagi ada apa-apa, beras nasi busuk, alhamdulillah, buat ayam, berarti rezekiku tambah banyak. Nah itu. Kita ada orang namanya tasya'um. Tasya'um hukumnya haram, prasangka buruk kepada Allah. Kita harus prasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada bulan Maulid, bulan merugikan. Malah itu bulan untung, bulan rahmat. Di tetangga kami ada mengenai Bani Israel yang disebut-sebut dalam Al-Quran, apakah sama dengan bangsa Israel sekarang ini? Wah, iya, nggak beda. Semuanya memusuhi Islam, anti-Islam, menyiksa, merusak, membuat keracunan, dan di dunia. Itu sama. Bani Israel, ya. Dan sampai hari ini kesombongannya tetap ada. Menghinakan makhluk bangsa lain, itulah orang-orang Israel, Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran itu. Kemudian, apa benar setelah sholat isya tidak ada sholat sunnah ba'diyah? Enggak. Kalau sholat sunat ba'diyah termasuk sholat sunat. Ada. Setelah isya ada ba'diyah. Bahkan sebelum isya yang orang meributkan juga ada.
Sebelum isya ada, sebelum maghrib ada. Yang nggak ada hanya setelah subuh sama setelah asar. Hanya bedanya, kalau sebelum maghrib tidak dikukuhkan, salat sunat biasa saja, tapi tidak dikukuhkan. Kemudian sebelum isya biasa saja. Sebelum Jumat juga ada. Tapi yang dikukuhkan adalah setelah maghrib. Setelah isya pendapat ada yang mengatakan dikukuhkan. Jadi ada, kalau setelah isya ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah. Bahkan qobliyahnya pun adalah ada. Ada orang mengatakan nggak mau ba'diyah apa? Tidak mau ba'diyah, qobliyah. Masya Allah, ini adalah orang-orang bingung. Mengatakan orang sholat qobliyah Jumat sama qobliyah maghrib sama qobliyah isya adalah bid'ah. Masya Allah. Apakah dia tidak pernah ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Tidak ada mamin mafrudatin illa wa baina yadayha nafilatun liman sya'. Tidak ada salat fardu kecuali dikasih muqaddimah yang namanya apa? Salat sunnah. Enggak ada perkecualian di sini. Hadis sahih itu. Ada orang aneh-aneh, biarkan saja yang aneh dengan keanehannya. Kalau salat ini memang ada, itu satu paket biasanya. Yang anti maulid biasanya rombongannya orang yang tidak senang sama satu paket itu. Paket menyalahkan orang lain. Anti maulid, anti tawasul, anti tahlil, qobliyah Jum'ah haram, qobliyah maghrib haram, qobliyah isya haram. Biasanya satu paket itu. Biasanya. Biarpun kadang-kadang terpisah-pisah. Kalau sholat tahajud hanya keburu cuma bisa 2 rakaat. Bagaimana dengan witirnya? Cukup 1 rakaat atau tetap 3 rakaat? Kalau maksudnya maknanya keburu waktunya mepet, bangunnya terlambat, tak taunya bangunnya itu jam 4.25. Atau 4.30. Sementara subuh adalah jam 4.35. Baru sholat 2 rakaat habis. Tinggal sedikit. Secukupnya saja. Witir boleh 1 rakaat. Paling sedikit witir 1 rakaat. Kemudian 3 rakaat. Untung-untung bisa 11 rakaat. Lakukan semampunya. Yang penting jangan sampai tidak. Jadi boleh Anda melakukan witir 1 rakaat saja boleh. Di saat waktunya tinggal itu saja. Kemudian ada satu lagi. Apa yang menyebabkan doa seorang hamba Allah belum terkabul dalam kurun waktu yang cukup lama, setahun sampai 3 tahun lebih. Padahal ada dalam doanya hamba Allah itu dengan kata cara yang baik seperti senantiasa melaksanakan sholat, sunnah, dari pagi sampai malam, bahkan dilakukan jamaah bersama-sama satu keluarga. Apa penyebab doa hamba Allah itu tidak terkabul-kabul? Ini sudah pernah dibahas masalah doa. Allah sudah berjanji kalau ada seorang hamba berdoa pasti dikabul dengan syarat-syaratnya. Syaratnya adalah kalau doa beneran, sadar kalau Anda minta. Sebab ada orang doa nggak sadar, Allahumma ya Allah. Ini nggak minta yang sesungguhnya, minta ke abahnya saja dengan cara begitu kurang ajar bisa ditendang. Kepada Allah harus minta dirasakan, Allahumma ya Allah. Kemudian coba harus koreksi apa yang kita makan, halal atau tidak. Setelah dia memenuhi syarat, pasti dikabul. Tapi kok tidak kelihatan pengabulannya? Nah ini lain lagi pemahamannya. Allah itu akan mengabulkan doa kita di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang engkau kehendaki. Dengan sesuatu yang Allah kehendaki, bukan dengan sesuatu yang Anda kehendaki. Jadi jaminan Allah akan mengabul, cuman kadang-kadang pengkabulannya itu tidak seperti yang Anda minta. Biasanya sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh orang tersebut. Karena seorang hamba itu akalnya pendek. Jangka pendek cara berpikirnya. Yang praktis-praktis saja. Tapi yang lebih bermanfaat kadang-kadang lupa dimohonkan kepada Allah. Tidak pernah minta. Paling ya Allah rizkiku, duit, toko lancar ya. Lupa dia minta, ya Allah jaga jantungku. Gak ada ya. Paru-paruku ya Allah paling penting. Nafasku ya Allah. Ada enggak berdoa begitu? Gak ada. Jadi doa kita cari rizki itu sebetulnya dikabul oleh Allah. Tapi bunyinya begini. Kasihan hambaku ini. Setiap hari minta duit saja. Tapi ini jantungnya berbahaya. Dialihkan ke jantungnya. Jadi Allah akan mengabul. Tetapi diberi oleh Allah kita minta hijau kadang dikasih merah. Dan lagi tandanya doa itu dikabul. Orang itu di saat berdoa ikhlas. Nggak nuntut-nuntut lagi. Ini saya doa tidak dikabul-kabul. Itu tandanya tidak dikabul. Kalau ada orang berkata, saya sudah 3 tahun berdoa tidak dikabul. Ini tandanya tidak dikabul. Kalau berdoa, langsung serahkan kepada Allah. Sebab ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Innallaha yastajibu du'a abdi malam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan tidak buru-buru.
Buru-buru itu gimana? Saya sudah duhaan tetap melarat. Tahajud setiap malam masih saja fakir. Lah ini buru-buru. Padahal bisa saja Allah sudah mengabul dalam bentuk yang lain atau sudah disiapkan. Tapi karena buru-buru, ini tanda tidak dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ingin tahu gimana doanya orang yang sukses? Oh, bagaimana doanya orang yang suka berzina terus tobat diterima? Enggak. Katanya zina diampuni 40 tahun kemudian terima kasih. Namanya zina adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya doa orang zina itu diampuni oleh Allah, orang yang melakukan zina itu benci dengan pekerjaannya. Satu. Kedua, malu jika disebut oleh orang. Maka kalau ada orang melakukan zina, syarat tobatnya yang harus ia lakukan adalah jangan menyebut aib itu kepada siapapun. Biarkan yang tahu hanya Allah. Berperanlah sebagai wanita yang solehah kayak tidak pernah kenal zina. Tutup. Nggak usah curhat kepada siapapun urusan zina. Karena itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah nunggu 40 tahun, 2 hari bisa diampuni oleh Allah. Asalkan serius, menyesal, berjanji tidak mengulangi. Tapi kalau sudah dosa zina disebut-sebut, diobral sana, diobral sini, curhat sana, curhat sini, maka itu tanda tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu akan mencemarkan nama dirinya sendiri. Ini ada pertanyaan yang panjang sekali. Ingin bertanya, bagaimana tata cara iktikaf di masjid sendirian? Kalau Anda masjid sendirian, Anda laki atau perempuan? Kalau seorang wanita harus ada yang menemani dari mahramnya, jangan sampai jadi fitnah di masjid. Kemudian jika Anda seorang laki-laki, Anda bisa iktikaf masuk ke masjid di dalam madhab Imam Syafi'i sangat mudah. Anda masuk ke masjid, langsung Anda niatkan, aku iktikaf karena Allah. Sepanjang Anda di masjid, maka Anda mendapatkan pahala. Jujur saja, yang namanya niat ini sering orang lupa. Angkat tangan yang enggak lupa. Berarti semuanya lupa. Lupa, kadang-kadang kita berdoa di masjid bertahun-tahun, berbulan-bulan lupa. Namanya niat. Tolong setelah ini, kebetulan terima kasih sama yang bertanya. Kita ingatkan, jangan lupa niat iktikaf kalau masuk masjid. Itu pahalanya besar. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, pahala duduk ibaratnya ngorok, ngajinya ngorok. Dapat pahala, lumayan. Tapi jangan besok siap tidur. Jadi ini, iktikaf gampang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab lain, mazhab Imam Malik, riwayat dari Imam Ahmad harus dengan puasa dahulu dan harus sehari semalam. Itu pendapat mazhab lain. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, biarpun masuk dalam sesaat niat iktikaf lalu keluar, itu sudah mendapatkan pahala. Untung-untung jadikanlah iktikaf kita iktikaf fardu wajib. Sebab wajib itu pahalanya lipat ganda. Caranya begini, masuk masjid langsung begini. Ya Allah, aku nadar kalau masuk masjid ini aku iktikaf. Langsung niat, aku iktikaf karena Allah memenuhi nadarku. Beres. Jadi niat iktikafnya karena nadar. Pahalanya lipat ganda. Mohon didoakan Rini Anggreni ya usah disebut namanya insyaAllah. Nanti insyaAllah mendapatkan jodoh yang bertanya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada yang minta jodoh yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah, agar kami mudah patuh dengan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami ya Allah, sehingga hidup kami indah dalam cinta karena-Mu, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, anak-anak yang mencintai orang tua mereka sehingga mudah mengabdi dan berbakti, orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang sesungguhnya sehingga serius dalam mendidik mereka ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang Kau ridhai, yang Kau muliakan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua, lapangkan rizki kami ya Allah, lapangkan rizki kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin, dunia dan akhirat, dan ampuni dosa kami semua ya Allah, dan jadikan kami semua ahli ibadah ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di profesi kami, di pekerjaan kami, di usaha kami ya Allah. Jadikan kami bermanfaat dan muliakan kami dengan pekerjaan kami, muliakan kami dengan profesi kami, muliakan kami dengan apa yang kami tekuni ya Allah, dan jadikan kami bermanfaat
bermanfaat dengan apa yang kami tekuni ya Allah, bermanfaat untuk agamamu ya Allah, bermanfaat untuk agamamu ya Allah, bermanfaat untuk hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika dengan rezeki yang halal menghantarkan kepada ridhamu. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami semua dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jika ada orang yang tidak ikhlas bergabung bersama kami ya Allah, jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Dan semua yang membantu masjid ini, semua membantu pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah. Mulai ya Allah yang membantu pesantren kami, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka perbuat ya Allah, apa mereka ya berikan untuk pesantren adalah bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat ya Allah di akhirat. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan, dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas yang tulus. Jauhkan dari orang yang tidak ikhlas dan yang tidak tulus ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.